Bolehkah baca Quran ketika haid? Sepakat 4 mazhab paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. 4 mazhab sepakat perempuan haid tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh iktikaf di masjid, tak boleh solat, tak boleh tawaf, tak boleh iktikaf, tak boleh membaca Quran. Zikir boleh, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baca bismillah boleh, karena bismillah sebagai doa. Bismillah. Baca ayat sebagai doa boleh. Naik kendaraan, subhanallazi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, boleh. Adakah yang membolehkan perempuan haid baca Quran? Ada 2 mazhab. Pertama Maliki, perempuan hafal Quran ngulang hafalan dalam hati boleh. Ada adik-adik yang hafal Quran diam aja. Kalau ada perempuan diam hafal Quran itu ngulang hafalan. Kalau tak hafal diam kesambet. Yang kedua guru ngaji, ibu dosen sedang haid, maaf cakap, mengajar boleh, tapi putus-putus bacaannya. Innallaha la yastahi ayat riba, ya riba. Tapi kalau baca langsung tak boleh. Nah, ini tentang masalah perempuan baca Quran. Kertas terakhir. Bagaimana hukumnya wanita yang sedang haid dalam membaca Al-Quran atau mempelajari Al-Quran ketika sedang haid? Boleh saja, boleh, asal yang dilarang oleh para ulama karena sesuai dengan hadis Nabi SAW, karena dianggap orang haid itu sedang najis gitu kan, maka tidak boleh melanggar firman Allah SWT, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Sementara haid, nifas tidak suci gitu kan, sampai mereka tidak boleh sholat dan puasa. Maka ulama mengatakan juga tidak boleh menyentuh Al-Quran fisik. Beda dengan tafsir, terjemahan Al-Quran masih masuk Al-Quran, tapi tafsir sudah masuk perkataan manusia gitu kan, dirincikan, maka tafsir nggak masalah. Masuk juga pendapat ulama Allahu alam adalah program-program yang ada di HP ya, itu tidak masuk dalam mushaf umumnya, karena dia adalah program. Umumnya ditahu bahwasanya ini adalah HP bukan Al-Quran, maka tidak masalah mereka memegangnya. Tapi kalau ini ditahu fisik adalah Al-Quran murni, maka hukumnya adalah hukum mushaf yang tidak boleh disentuh kecuali bagi orang yang suci. Jadi silakan, sekarang alhamdulillah sudah termudahkan, haid, nifas pun bisa pegang HP, bisa baca setiap saat, karena itu bukan Al-Quran ya. Ustadz, bagaimana hukumnya perempuan yang sedang haid tapi tetap murojaah dan menambah hafalan Al-Quran? Nah, teman-teman sekalian, perempuan yang haid ya dianjurkan, pendapat yang terkuat kata Imam An-Nawawi dalam kitab beliau itu, bahkan kalimatnya menggunakan ajma'al ulama. Kalau perempuan yang tengah dalam keadaan haid, masih dalam keadaan masa haidnya, maka dianjurkan dia tidak berinteraksi secara langsung dengan Al-Quran, baik itu membacanya ataupun kemudian sengaja menghafalnya atau mengulang-ulang. Ada saran dari beberapa imam fikih seperti Imam Malik misalnya, dia tidak meniatkan untuk mengulang secara langsung, cuma berusaha ngikut-ikuti tapi tidak meniatkan untuk mengulang. Misal ketika temannya membaca dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, dia tidak meniatkan mengulang, cuma dia membaca-baca aja tapi tidak ada niat mengulang. Dengan cara apa? Dia menyebutkan kalimatnya tidak langsung secara utuh. Dzalikal kitab, dzalikal kitab, dzalikal kitab la raiba fi, la raiba fi, Allah, la raiba fi hudal lil muttaqin. Enggak dia sebutkan secara sempurna dari awal sampai akhirnya. Jelas? Nah, tapi kalau saya biasanya, demi Allah saya katakan, tidak mungkin Allah menetapkan hukum kecuali ada maslahat di dalamnya. Ingat itu. Dan diantara yang paling dahsyat adalah kenapa Allah menetapkan bagi perempuan ada masa haid, sehingga di situ kemudian dia diminta istirahat untuk tidak menunaikan ibadah yang rutinnya dikerjakan. Ada banyak hikmahnya. Pertama, untuk menyeimbangkan dulu kondisi psikis dan keadaan di dalam diri perempuan, karena dalam keadaan sedang haid itu keadaannya bukan sekedar kotor dalam hal fisik, yang satu saat kotoran darah yang kotor bisa keluar, tapi juga akan berpengaruh pada keadaan psikisnya ya, emosinya, ketidakstabilannya, ketidaktenangannya. Itu diminta oleh Allah untuk istirahat dulu. Dan yang paling menarik adalah ini yang paling dahsyat, ketika perempuan sedang dalam keadaan haidnya, maka pahala-pahala yang dikerjakan dalam sucinya tetap diberikan kepadanya secara sempurna. Jelas hadisnya, idza maridul abdu di Al-Bukhari au safar kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahiha. Jika ada seorang yang sakit atau semacamnya, atau bahkan dalam keadaan safar dia tidak bisa mengerjakan amalan rutinnya, maka pahalanya tetap akan diberikan sempurna seperti kebiasaan rutinnya. Contoh, seorang laki-laki biasa menunaikan salat sunnah, kemudian besok di hari Jumat akan berangkat ke Bandung.
Di Bandung di jalan kemudian belum sampai terjadi macet yang sangat luar biasa. Macet kilometer 57, kemudian dia istirahat, sudah masuk waktunya zuhur, bahkan sudah masuk ke jam setengah 2. Dia prediksikan ke Bandung, nyampainya kemudian maghrib bahkan menjelang isya. Asarnya bisa tertinggal kalau dia paksakan. Maka dia kemudian memutuskan untuk menunaikan jamak qasar. Jamak menyatukan dua salat yang berdekatan, zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Subuh tidak bisa dijamak. Karena itulah subuh dibuat jauh, ke zuhur jauh, ke isya jauh. Awas hati-hati, zuhur dengan subuh. Jamaah apa itu? Jamaah taksir, ya kan? Nah, itu gak bisa. Saya taksir waktunya masih bisa dilakukan, ya? Tidak. Baik, paham? Nah, Anda kerjakan qasar. Qasar itu menyingkat. Jadi ada qasar saja, ada jamak saja, ada jamak qasar. Qasar saja, nyingkat saja, tapi tidak dijamak. Jamak itu menjamakkan, menyatukan dua waktu, belum tentu di qasar, namanya kamil. Jamak qasar menyatukan dan menyingkatnya. Kerjakan kemudian dibagi dua, bilangannya menjadi genap. Yang genap dibagi dua, tapi bilangan genapnya harus lebih daripada dua. Jadi kalau kurang dari dua atau pas dua, dia nggak bisa dibagi dua. Karena itu subuh dijadikan 2 rakaat, jauh kemana-mana dan rakaatnya 2. Jadi subuh tidak bisa dikosor dan tidak bisa dijamak. Dikosor syaratnya dibagi 2, subuh cuma 2 rakaat, gak bisa dibagi 2. Baru rakaat yang pertama begitu naik, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum, mustahil. Maka yang bisa cuma 3 waktu, zuhur, asar, dan isya yang kemudian dikurangi. Maghrib bisa kosor jamak dengan isya, tapi rakaatnya tetap 3. Maka Anda kerjakan zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Nah, dalam keadaan itu waktu masih panjang. Begitu selesai itu masih panjang, masih ada kesempatan sholat sunnah di situ. Baik, saya tanya, apakah kita sholat sunnah? Tidak. Yang iya angkat tangan. Yang tidak angkat tangan. Wah. 1 iya, 2 tidak. Baik. Enggak, saya belum tanya. Saya belum tanya. Awas. Udah, nggak usah ngarang. Apakah dalam kesempatan itu masih boleh kita sholat sunnah? Lihat baik-baik, tidak perlu sholat sunnah lagi. Karena yang fardu aja dikurangin, ngapain ditambah dengan yang sunnah? Jelas? Nah, saat Anda tidak mengerjakan sholat sunnah, padahal kebiasaan rutin sebelumnya sholat sunnah, maka pahala sholat sunnah itu tetap diberikan kepada Anda. Sempurna sifatnya. Sempurna, karena alasan qasar gak bisa Anda menunaikan sunnah ba'diyahnya. Karena biasanya sholat ba'diyah, saat itu tidak bisa menunaikan ba'diyah, pahala ba'diyah tetap diberikan sempurna kepada Anda. Tidak menunaikannya tapi pahala diberikan sempurna. Yang paling dahsyat perempuan yang saat masa sucinya dia mengerjakan amalan bukan cuma fardunya, sunnahnya dia kerjakan, hafalan Quran dia kerjakan, Masya Allah, sholat sunnah dia kerjakan, malam tahajud, siang rawatib kerjakan, duha kerjakan, syuruk dia kerjakan. Yang paling dahsyat dia menghafal Quran, hafalkan. Begitu masuk dalam keadaan haidnya, maka semua amalan tadi dihitung pahalanya oleh Allah. Sepanjang haid dia mendapatkan pahala walaupun dia tidak mengerjakannya. Tuh. Saya sering katakan rugi kalau ada perempuan di masa haidnya dia cuma mengerjakan amalan yang fardu aja, rugi. Karena saat masa sucinya nanti, teman-teman sekalian, dia kembali mengerjakan yang fardu. Begitu tiba masa haidnya, Allah hanya berikan pahala yang fardunya, yang lain tidak. Dan itu terbatas. Kalau sudah monofos, nggak akan ada haid lagi, selesai semuanya. Maka saya katakan manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kalau sudah tiba masa sucinya, ayo menghafal. Begitu tiba masa haidnya, tidak usah menghafal, buka murattal Quran, dengarkan aja, simak. Belajar yang lainnya, tajwidnya belajar, boleh. Hukum-hukum belajar, tafsirnya baca. Bagi 2, saat suci menghafalkan ayatnya, saat haid menghafalkan tafsirnya atau memahami makna-maknanya. Itu barangkali lebih yang paling utama. Jelas Pak? Jelas. Yang punya masalah ibu, yang jelas Bapak.